Shalom saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan terus semangat untuk mencari akan kehendak Tuhan melalui kita berusaha mendekat dalam hadirat Tuhan. Tuhan menghendaki apapun kondisi saudara saat ini, tetaplah engkau mengucap syukur dan engkau bersukacita karena damai sejahtera Tuhan yang senantiasa tercurah dalam hidup kita semua. Saudaraku, pernahkah Anda merasa bahwa kemenangan sejati hanya bisa diraih dengan menumbangkan lawan kita? Itulah kata orang-orang dunia. Dalam dunia yang penuh dengan kompetisi ini, kita sering lupa bahwa kekuatan terbesar itu justru terletak pada kelembutan hati kita. Mari kita merenungkan bagaimana teladan Kristus mengajarkan kita untuk tampil sebagai pemenang tanpa harus meninggalkan luka, melainkan membawa suatu damai sejahtera bagi sesama kita. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Menang tanpa menyakiti. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Ajarlah kami arti kemenangan yang sejati, bukan dengan menjatuhkan sesama, melainkan dengan kasih dan juga kerendahan hati. Lembutkanlah hati kami agar kami tidak mengejar ambisi dengan cara yang menyakiti orang lain. Biarlah hikmat-Mu memampukan kami untuk tetap teguh namun tetap penuh dengan damai sejahtera. Roh Kudus, penuhilah hati kami selama renungan ini berlangsung. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, kita pasti pernah mengalami suatu momen atau suatu peristiwa yang sungguh menguji kesabaran kita. Mulai dari kritik tajam dari orang lain, tentang perlakuan yang tidak adil yang kita terima, hingga suatu perbedaan pendapat yang bisa memanas kapan saja. Seringkali insting pertama kita adalah bereaksi, membalas dengan kata-kata yang sama tajamnya agar kita tidak merasa kalah. Itulah gaya orang-orang dunia. Namun apakah kemenangan yang meninggalkan luka di hati atau luka batin dari orang lain itu adalah suatu kemenangan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Renungan ini hadir untuk mengajak kita semua belajar satu seni kehidupan yang sungguh amat penting, yaitu merespon, bukan sekedar bereaksi. Bereaksi itu mudah dengan insting pribadi kita, namun merespon membutuhkan suatu hikmat serta ketenangan yang dari Roh Kudus. Lewat renungan ini kita akan belajar untuk dapat mengikuti teladan Kristus yang tetap kokoh dan tanpa harus menjatuhkan atau menyakiti, dan kita tetap tegas tanpa harus kehilangan kasih yang dari Tuhan. Besar harapan saya setiap kata dalam renungan ini dapat membantu Anda semua untuk menjaga suatu kemurnian di hati kita di tengah situasi dunia yang sedang sulit dan yang tidak mudah ini. Sesungguhnya kekuatan sejati bukan terletak pada siapa yang paling keras dalam berteriak, melainkan pada siapa yang mampu menaklukkan dirinya sendiri, mengalahkan egonya. Mari kita baca firman Tuhan pada Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut
meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudaraku, dalam menjalani hiruk pikuk di dunia ini, di zaman sekarang ini, pernahkah Anda berada dalam suatu situasi di mana seseorang melontarkan suatu kritik yang tajam, menggunakan kata-kata yang kasar, atau menuduh Anda dengan sesuatu hal yang tidak berdasar pada kebenaran yang sesungguhnya? Secara alami, ada sesuatu di dalam diri kita yang seolah-olah ingin meledak untuk melawan. Kita ingin membalas dengan kata-kata yang lebih tajam lagi, kata-kata yang lebih menyakitkan lagi, dan kata-kata yang bisa membuat orang itu jatuh telak, dan bahkan orang itu menjadi terbungkam dengan argumentasi kita. Kita merasa jika kita berhasil membungkam orang lain, kita telah menang. Itu sesungguhnya anggapan orang-orang dunia. Namun benarkah tindakan itu adalah suatu kemenangan yang sejati? Dalam perspektif iman Kristen, kemenangan sejati itu tidak pernah diukur dari seberapa hancurnya lawan bicara kita, melainkan dari seberapa besar kasih Kristus yang tetap terpancar meski banyak orang menekan hidup kita. Inilah inti dari nasihat bijak dalam Amsal 15 ayat 1. Mari kita baca sekali lagi. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Mari kita bedah lebih dalam lagi dan bagaimana kita bisa belajar untuk merespon, bukan sekedar bereaksi, agar kita bisa menang tanpa harus menyakiti orang lain. Yang pertama, memahami perbedaan bereaksi melawan suatu merespon. Banyak dari kita hidup dalam suatu metode autopilot. Ketika dicubit, kita berteriak. Ketika dipukuli, kita balas memukul. Inilah inti yang disebut dengan bereaksi. Reaksi yang bersifat insting, bersifat emosional, dan seringkali terjadi tanpa pemikiran yang panjang. Reaksi itu dikendalikan oleh suatu situasi atau perilaku dari orang lain terhadap kita. Jika orang lain itu jahat, kita bereaksi jahat. Secara tidak sadar, kita ini membiarkan orang lain menjadi pengendali remote control atas hidup kita, atas emosi kita. Sebaliknya, merespon adalah sebuah tindakan yang sadar. Merespon itu melibatkan jeda antara stimulus, apa yang terjadi pada kita, dan suatu tindakan dari kita. Ada sebuah ruang untuk kita berpikir, untuk kita berdoa, dan untuk kita memilih suatu tindakan atau kata-kata yang bijak. Merespon berarti kita tetap memegang kendali atas diri kita sendiri berdasarkan prinsip-prinsip yang kita yakini kebenarannya, bukan berdasarkan seberapa buruk perilaku orang di depan kita itu. Dalam Amsal pasal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut adalah sebuah respon. Itu bukan refleks secara alami sebagai manusia yang sedang marah. Itu adalah suatu pilihan yang diambil dengan suatu kesadaran yang penuh untuk memadamkan api emosi, bukan malah menyiraminya dengan bensin di mana api emosi itu kemudian berkobar-kobar. Yang kedua,
kekuatan di balik kelemah lembutan. Seringkali dunia itu menganggap lemah lembut itu sebagai tanda suatu kelemahan dari seseorang atau sebagai tanda ketidakberdayaan seseorang. Jika kita takut, kita menjawab dengan lembut, orang akan menganggap kita ini bisa diinjak-injak. Namun dalam bahasa aslinya dan dalam konteks Alkitab, kelemah lembutan itu bukanlah kelemahan. Kelemah lembutan adalah suatu kekuatan yang terkendali. Bayangkan seekor kuda liar yang sangat kuat, namun kuda itu telah dijinakkan. Kekuatan dari kuda itu tetap ada, tetapi sekarang kekuatan itu tunduk pada perintah tuannya yang sudah menjinakkannya. Begitu juga dengan kata-kata kita. Dibutuhkan suatu karakter yang jauh lebih besar untuk kita tetap tenang dan menjawab dengan lemah lembut saat kita sedang dihina, daripada sekedar kita meledak dalam amarah yang tidak terkendali. Ketika Anda menjawab dengan lemah lembut, Anda itu sebenarnya sedang menunjukkan suatu dominasi di bidang spiritual. Anda mungkin bisa berkata, kamu boleh mencoba memancing kemarahan saya, tetapi saya tidak akan memberikan apa yang kamu inginkan itu supaya saya menjadi marah. Saya memilih tetap dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Inilah sebenarnya suatu kemenangan yang sesungguhnya ada pada pihak Anda. Yang ketiga, bahaya perkataan pedas. Sisi lain dari ayat ini memperingatkan kita tentang suatu perkataan yang pedas. Dalam bahasa aslinya, kata pedas bisa diartikan sebagai kata-kata yang melukai, yang menusuk, atau yang menyebabkan rasa sakit batin seseorang. Perkataan yang pedas mungkin memberikan suatu kepuasan sesaat. Kita merasa puas karena berhasil skakmat lawan bicara kita. Namun dampaknya sungguh sangat merusak, saudaraku. Yang pertama, membakar jembatan hubungan. Luka di hati akibat kata-kata yang seringkali lebih sulit sembuh daripada luka fisik. Yang kedua, membangkitkan amarah yang lebih besar. Seperti lingkaran setan, kemarahan dibalas kemarahan hanya akan menciptakan suatu eskalasi konflik yang sungguh tidak berujung. Yang ketiga, merusak kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, lidah kita seharusnya menjadi alat untuk memberkati, bukan menjadi suatu senjata yang menghancurkan hati seseorang atau batin orang lain. Ingatlah bahwa tujuan suatu komunikasi itu bukan untuk memenangkan argumen, melainkan untuk menjaga suatu hubungan, suatu relasi, dan menyatakan kebenaran dalam kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya agar kita bisa mempraktekkan Amsal 15 ayat 1 ini dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama saat tensi sedang tinggi, saat suasana sedang memanas. Yang pertama, berhenti sejenak. Saat Anda merasa tersinggung, jangan langsung bicara. Tarik nafas dalam-dalam. Bahkan kalau perlu, hitung sampai 10. Atau kalau lebih juga itu lebih baik. Ucapkan doa singkat dalam hati Anda. Katakan dalam hati Anda, Tuhan, beri aku ketenangan.
Jeda ini memberi suatu kesempatan bagi otak rasional dan juga bagi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita untuk dapat bekerja sebelum emosi mengambil alih perkataan kita atau tindakan kita. Yang kedua, dengarkan apa yang tersirat. Seringkali kemarahan orang lain itu bukan tentang Anda. Mungkin mereka saat itu sedang stres, sedang lelah, atau mereka sedang memiliki suatu luka masa lalu yang belum sembuh. Dengan mencoba memahami mengapa mereka marah, Anda akan lebih mudah untuk memberikan suatu respon yang lemah lembut daripada suatu reaksi yang defensif. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang membangun. Pilih kata-kata yang bersifat mendinginkan situasi. Alih-alih berkata, "Kamu sih selalu saja begini." Cobalah Anda berkata, "Saya mengerti kamu kecewa. Mari kita bicarakan baik-baik agar ada jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi ini." Anda dapat berkata seperti itu dengan lemah lembut. Yang keempat, ingat identitas Anda. Anda adalah anak Tuhan. Identitas Anda tidak ditentukan oleh pendapat dari orang lain. Jika Anda tahu siapa Anda di dalam Kristus, Anda tidak akan merasa perlu untuk membela diri secara berlebihan atau menjatuhkan orang lain untuk Anda bisa merasa lebih tinggi. Saudaraku, Yesus adalah teladan respon yang sempurna. Tokoh yang paling sempurna dalam mempraktekkan menang tanpa menyakiti tentu saja adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saat Yesus dihujat, ia tidak membalas dengan hujatan. Saat ia dianiaya, Yesus tidak mengancam balik. Puncaknya adalah saat di atas kayu salib. Di tengah rasa sakit yang sungguh luar biasa, di tengah suatu ejekan para prajurit serta orang-orang yang ada di sekitarnya saat itu, Yesus tidak memberikan suatu perkataan yang pedas yang bisa saja menghancurkan mereka dalam sekejap. Sebaliknya, Yesus merespon dengan doa yang sungguh luar biasa dan juga lemah lembut. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus menang atas dosa dan atas maut, bukan dengan perkataan atau kata-kata yang pedas, kata-kata yang keras, atau menggunakan kekuatan fisik, melainkan dengan suatu pengorbanan yang penuh belas kasih, penuh cinta kasih yang sungguh tidak terbatas. Kemenangan Yesus Kristus di atas kayu salib itu membawa suatu pemulihan bagi kita semua, di mana hubungan kita yang sudah rusak dengan Allah Bapa kita dipulihkan kembali. Saudaraku yang diberkati Tuhan, menang tanpa menyakiti bukan berarti kita ini menjadi penakut atau menghindari suatu konflik. Kadang kita ini tetap perlu menyatakan kebenaran yang tegas. Namun kebenaran itu harus disampaikan dengan bumbu kasih dan juga kelembutan. Kemenangan sejati adalah saat konflik berakhir dan juga kedua belah pihak tetap memiliki martabat. Hubungan tetap terjalin dengan baik. Kemenangan sejati adalah saat musuh berubah menjadi sahabat kita karena melihat kemuliaan Tuhan dalam respon kita terhadap sesama kita. Saudaraku, hari ini saat Anda berinteraksi dengan pasangan Anda,
dengan anak-anak Anda, cucu-cucu Anda, keluarga Anda, rekan sekerja Anda, atau bahkan orang asing di media sosial sekalipun. Ingatlah Amsal 15 ayat 1 ini. Pilihlah untuk menjadi air yang menyejukkan, bukan menjadi api yang menghanguskan. Belajarlah untuk merespon dengan tuntunan dari Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut bibir kita tidak hanya akan meredakan kegeraman, tetapi juga membawa damai sukacita dan juga kesembuhan dan juga membangkitkan semangat. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu dalam renungan hari ini. Kami menyadari bahwa seringkali kami lebih cepat bereaksi karena amarah daripada merespon dengan hikmat. Saat hati kami tersinggung, mampukanlah kami untuk tidak membalas dengan perkataan yang pedas yang hanya akan memperkeruh suasana yang ada. Tuhan, ajarlah kami seni berkata dengan penuh bijaksana. Berikanlah kami suatu ketenangan batin, agar kami mampu memberikan jawaban yang lemah lembut, sehingga amarah dapat diredakan dan damai sejahtera akan terpancar. Ubahlah ego kami menjadi kerendahan hati, agar setiap kata yang keluar dari mulut kami menjadi berkat, bukan menjadi senjata yang melukai. Biarlah hidup kami mencerminkan kasih-Mu yang sabar. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami, untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam skala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan perkataan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan menghadapi berbagai macam persoalan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya.
dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui konten yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.